Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Oke, jadi hari ini saya buat video ini di tanggal 6 Maret ya, 6 Maret 2025. Bertepatan dengan puasa hari yang ke-6. Kalau di Malaysia itu ini puasa hari kelima ya. Jadi Indonesia itu satu hari lebih awal lah puasanya. Oke, jadi di sini saya mau membahas masalah ini ya, masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Jadi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini sepertinya kurang menguntungkan lah bagi negara-negara tetangga kita, khususnya yang berada di Asia Tenggara, terlebih lagi Malaysia kan. Jadi kebijakan Pak Prabowo ini dia stop ekspor beras. Kemudian Pak Prabowo juga ingin ingin memberhentikan, menyetop ekspor gas juga dan pasokan listrik ke Singapura. Jadi semua itu stop. Jadi ekspor itu di stop. Jadi Pak Prabowo ini lebih fokus, lebih konsen untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dulu. Jadi rakyat Indonesia dulu dipenuhi nih kebutuhannya. Baru setelah itu kalau berlebih, nah mungkin baru diekspor. Itu pun mungkin ekspornya ya ke negara-negara tetangga ya, negara-negara terdekat. Jadi kebijakan ini pada dasarnya sangat merugikan ya, sangat merugikan negara-negara tetangga khususnya Malaysia. Terbukti dengan di stopnya ekspor beras ke Malaysia. Pada saat ini Malaysia sekarang ini lagi krisis beras kan, kemudian Malaysia pun krisis gas LPG juga, Singapura pun begitu juga. Pasokan listrik mereka sudah jauh berkurang lah semenjak kebijakan ini diterapkan. Jadi di Indonesia sendiri itu kalau kalian tahu ya, itu rakyat Indonesia itu pada umumnya menggunakan gas yang ukuran 3 kilo ya, yang tabung 3 kilo. Ya, kenapa? Karena gas ukuran 3 kilo itu gasnya bersubsidi ya, gas bersubsidi. Di Indonesia ada gas yang ukuran 5 kilo, ada yang ukuran 12 kilo yang biasa digunakan oleh warga negara Malaysia pun ada. Jadi kalau di Malaysia sendiri mereka itu menggunakan, kebanyakan yang saya lihat ya, mereka menggunakan tabung gas yang ukuran 12 ya, 12 kilo atau 15 kilo itu, pokoknya yang besar lah. Kalau di Indonesia kebanyakan rakyatnya yang menggunakan tabung gas yang ukuran 3 kilo tadi. Nah kenapa? Karena tabung gas yang ukuran 3 kilo itu adalah gas subsidi. Bukan berarti gas ukuran 5 kilo, 12 kilo itu nggak ada di sini ya. Nah jadi saya pernah dengar juga ini ada statement dari tiktokers Malaysia yang menghina lah, seperti mengejek, mengeyel, yang mengatakan bahwasannya rakyat Indonesia itu kekurangan pangan ya, kekurangan beras, kekurangan gas lah. Nah, padahal saat ini ya negara Malaysia sendiri ya, kalau kita tahu ya, yang saat ini lagi krisis beras, kemudian rakyat mereka pun lagi krisis ini ya, lagi kekurangan gas ya, sehingga mereka harus rela mengantri berkilo-kilometer ya, harus rela mengantri panjang lah pada intinya untuk mendapatkan tabung gas LPG, untuk mendapatkan gas LPG. Jadi sepertinya ini udah terbalik ya. Jadi sebenarnya perlu kalian ketahui ya, khususnya kalian warga-warga Malaysia. Bagaimana mungkin ya Indonesia itu kekurangan beras, Indonesia itu kekurangan gas kan, sementara Indonesia sendiri mengekspor beras, mengekspor gas, bahkan mengekspor pasokan listrik juga ke negara kaya, yang konon katanya negara kaya, negara maju ya, seperti Singapura. Nah jadi pasokan listrik di Singapura itu pun diekspor dari Indonesia, diambil dari Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mengatakan Indonesia kekurangan beras, Indonesia kekurangan gas, kalian salah besar. Jadi sempat ya Indonesia itu kesulitan gas. Itu gas yang 3 kilo. Jadi perlu kalian ketahui, Indonesia itu pernah mengalami kelangkaan gas ya. Itu gas yang 3 kilo, gas yang ukuran tabung 3 kilo. Gas yang warna hijau tuh. Nah itu, jadi kalau gas yang ukuran 5 kilo, 12 kilo, stok ada, stok ready. Nah itu, jadi gas yang bersubsidi aja yang sempat mengalami kelangkaan. Jadi salah besar kalau kalian mengatakan Indonesia itu kekurangan gas, kekurangan beras ya. Sementara kita aja mengekspor beras, mengekspor gas kan ke luar negara. Nah ini sekarang dengan kebijakan Pak Prabowo ini kita stop semuanya. Jadi Pak Prabowo, presiden kita ini lebih fokus, lebih konsen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Jadi stok beras kita itu lumayan banyak ya. Jadi untuk tahun 2025 ini stok beras kita udah bisa mencukupi untuk rakyat Indonesia. Oke, jadi kita simak aja ya apa-apa aja kebijakan dari Pak Prabowo ini yang membuat negara-negara tetangga kita mengalami kerugian lah, bisa kita bilang mengalami kerugian.
Kebijakan Indonesia yang tegas di segala bidang mulai berdampak negatif untuk negara sekitar khususnya Malaysia. Kini negeri jiran mengalami sejumlah krisis yang berdampak negatif pada ekonominya. Salah satunya adalah krisis bahan pangan setelah Indonesia memutuskan stop impor beras. Selain itu, devisa Malaysia juga menurun karena demo besar-besaran para buruh pekerja. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia buat ekonomi Malaysia merosot sebagai berikut. Malaysia dilanda krisis pangan. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan menyetop impor beras dari berbagai negara. Langkah ini dilakukan demi mendukung produksi beras di dalam negeri. Prabowo Subianto menegaskan cadangan beras Indonesia masih sangat cukup dan besar. Sang presiden mengatakan produksi beras lokal harus terus digenjot. Saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan. Keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita sangat cukup, tegas Prabowo. Keputusan ini justru dipandang sinis oleh pihak luar termasuk Duta Besar Vietnam untuk Indonesia. Tong mengatakan kebijakan tersebut akan sangat berdampak untuk produksi beras di negaranya. Bahkan Tong memperkirakan aturan ini nggak akan berlangsung lama dan bakal berubah-ubah. Sang Duta Besar pun mengambil siasat bekerja sama dengan Indonesia agar nggak terlalu merugi. Kami adalah salah satu negara eksportir beras terbesar di dunia. Dalam semangat persahabatan ASEAN, kami siap bekerja erat dengan Indonesia mencapai target kecukupan pangan, kata Tong. Namun langkah pemerintah diapresiasi oleh Bambang Susatyo. Informasi ini menggembirakan, menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras, ungkap anggota DPR RI ini. Benar saja keputusan pemerintah berhasil mendatangkan dampak positif. Harga pangan dalam negeri menjadi lebih terkendali sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Sementara itu penyetopan impor beras Indonesia juga sukses memberi tekanan kepada pasar global. Sebab harga beras turun drastis dari $640 menjadi $490 per metrik ton. Situasi tersebut jelas jadi ancaman besar untuk negara di kawasan Asia Tenggara. Sebut saja Malaysia yang sampai kalang kabut karena dilanda krisis beras. Alhasil pemerintah negeri jiran ingin berguru ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaradin. Jadi kurang dari peristiwa-peristiwa itu, Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransformasi dari atas sampai bawah pertanian, ungkap anggota parlemen Malaysia itu. Kerugian besar Malaysia tidak bisa ekspor pakaian bekas. Pihak asing gak henti-hentinya menguji kesabaran Prabowo Subianto. Kali ini sang presiden kembali dibikin geram dengan upaya penyelundupan pakaian ke Indonesia. Pak Prabowo menyayangkan tindakan tersebut karena mengancam industri tekstil tanah air. Sang presiden mengambil tindakan tegas menghentikan penyelundupan barang ilegal. Prabowo bahkan siap jika harus menenggelamkan kapal milik sindikat gelap. Saya akan cari ahli-ahli hukum. Apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat? Apa kapalnya ditenggelamkan? Kecam sang presiden. Sementara itu pemerintah Indonesia nggak mau kalah untuk mendukung gagasan Pak Prabowo. Buktinya pihak Bea Cukai baru saja menjegal proses penyelundupan barang dari Malaysia. Dalam operasi tersebut sebanyak 105 paket berhasil disita di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Bungkusan tersebut berisi pakaian bekas yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Ketegasan pemerintah Indonesia sukses membuat negeri jiran ketar-ketir, sebab Malaysia akan rugi besar seandainya nggak bisa menyelundupkan pakaian bekas ke tanah air. Pasalnya negara tetangga mampu menjual lebih dari 25.000 ton per tahunnya, sementara keuntungannya diklaim bisa mencapai 10 miliar rupiah per tahun. Memanasnya Malaysia akibat Indonesia stop ekspor SDA. Setelah menindak tegas pakaian bekas dari Malaysia, Indonesia mulai tegas ke berbagai sektor, terutama sektor pengelolaan sumber daya alam yang kerap dikeruk oleh pihak asing. Prabowo Subianto selaku presiden memutuskan untuk menutup keran ekspor SDA. Demi memastikan langkah tersebut berjalan mulus, Prabowo bakal memanfaatkan devisa dikelola dalam negeri. Dana devisa hasil ekspor tersebut bisa dioptimalkan untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu, dana ini juga bermanfaat mendukung perputaran uang di dalam negeri. Apabila berjalan sukses, Presiden yakin kebijakan ini bisa membawa keuntungan besar. Bahkan Prabowo optimis negara bisa meraup 100 miliar US dollar. Namun keputusan tersebut justru menimbulkan huru-hara di tanah Melayu. Perusahaan Petronas yang terletak di Sarawak gak tinggal diam dan mau merebut kendali distribusi gas. Namun langkah ini terkesan terburu-buru lantaran persediaan SDA khususnya gas alam Malaysia semakin menipis. Negeri jiran diprediksi akan kehabisan pasokan dalam 39 tahun ke depan. Saat ini cadangan stok SDA gas Malaysia mencapai 42 triliun kaki kubik. Angka ini berbanding jauh dengan Indonesia yang punya 54,83 triliun kaki kubik. Devisa Malaysia menurun karena rencana penarikan buruh. Gak cuma permasalahan sumber daya alam, Malaysia juga ditimpa masalah lainnya. Ratusan pengunjuk rasa buruh menuntut Prabowo Subianto untuk menghentikan ekspor ke negeri jiran. Para buruh Malaysia selalu dimanjakan dan selalu bergantung dengan Indonesia.
Di tahun 2024, ekspor dari tanah air ke Tanah Melayu mencapai angka 10,9 miliar US dollar. Penghentian ekspor ini juga dipicu oleh insiden penembakan warga negara Indonesia di perairan Malaysia. Mereka mendesak pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan secara transparan. Selain itu, massa juga terus mendesak agar Prabowo dapat menarik seluruh buruh Indonesia yang ada di Malaysia. Pasalnya, negeri jiran dianggap gak bisa menjamin keselamatan para pekerja. Kok sekarang para TKI berjibaku untuk bertahan hidup, sekalipun di sana ilegal, harusnya mereka dilindungi. Oleh karena itu, Malaysia harusnya dapat memenjarakan pelaku dengan seberat-beratnya. Ungkap Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh. Alhasil, kejadian ini dinilai akan menimbulkan kerugian besar bagi Malaysia. Sebagian besar devisa yang didapat negeri jiran berasal dari pajak para tenaga kerja Indonesia. Bagaimana tidak, setiap TKI yang berada di Malaysia dikenakan pajak sebesar 36 juta per tahunnya. Oke, itulah tadi beberapa kebijakan Prabowo ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, yang membuat beberapa negara tetangga kita, negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini sedikit mengalami masalah tentunya. Tidak diuntungkanlah dalam hal ini. Jadi kita juga tahu ya, beberapa waktu yang lalu mantan Perdana Menteri Malaysia ya, Bapak Mahathir Mohamad pun sempat datang dan berkunjung untuk menemui mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Nah, jadi kalau saya lihat ya, kedatangan Bapak Mahathir Mohamad itu ke Indonesia itu dia menyampaikan kekagumannya lah terhadap Indonesia, yang mana Indonesia telah berhasil ini ya, memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Nah, tapi kalau saya lihat juga dari bahasa tubuhnya, sepertinya Bapak Mahathir Mohamad ini menginginkan agar Indonesia itu mengekspor beras ke Malaysia. Jadi kalau saya lihat bahasa tubuhnya seperti itu ya. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit informasi yang ingin saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.